Kadang ku senang kala gelombang datang. Cuman ya aku kena yang kedua sama yang ketiga itu aku udah nggak mungkin bertahan di rumah karena aku udah sesak nafas dan karena aku punya asma juga kan pada dasarnya, jadi ya itu tentunya memperberatkan karena ada komorbid. Berat banget. Ya ditambah lagi yang kedua kena yang delta itu, papa juga kena di rumah sakit yang berbeda dan papa sampai meninggal setelah dirawat 13 hari di ICU. Seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekat dan kau kecup bibir ini. Kadang ku senang kala gelombang datang, ada tantangan. Ternyata hujan bukan air yang turun, basahi hati. Mega berarak, menawan keresahan, mendera angan. Oke ya, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu lagi dengan channel Cafe Puisi. Kita bergembira, kita senang sekali karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tepuk tangan yang meriah untuk Frida Luciana. Terima kasih. Beliau ini seorang seniman, ya saya sebut seniman, yang sangat multitalented. Bener ya, sangat multitalenta. Karena apa? Dia sebagai anak sekolahan juga, wah, bisa mengejar beasiswa dengan cara yang mulus gitu kan. Sebagai ASN ya, ASN juga bisa menapaki karirnya dengan mulus juga dan tetap menjadi penyanyi ya kan, dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Tepuk tangan sekali lagi biar semangat nih. Makasih banyak. Jadi hari ini kita pengen ngobrol ya. Sebenarnya banyak lagu-lagu Frida Luciana yang sangat fenomenal dan orang masih bertanya-tanya hingga kini ketika Frida sedang lagi dibicarakan oleh senusantara tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba kabur sekolah ke Australia gitu kan. Kalau orang-orang tertentu orang pada memimpikan menjadi sangat terkenal, udah di posisi itu, tapi Frida nggak merasa eman-eman gitu. Mungkin kita pengen tanya itu lagi ya. Monggo. Aduh, sebelumnya terima kasih banyak loh ini Mas Teguh, udah lama kita nggak jumpa dan saya diundang dalam podcast yang Cafe Puisi. Luar biasa Cafe ini. Puisi, ya. Cafe Puisi sangat menarik. Saya juga tadi berkesempatan untuk membawakan 3 haiku dari buku antologi haiku yang saya mungkin perlu dibahas sedikit haiku itu apa? Mungkin biar pembaca pendengar Cafe Puisi paham. Iya, jadi haiku ini adalah puisi-puisi pendek khas Jepang. Jadi originally berasal dari Jepang dan ciri khasnya adalah dia hanya terdiri dari 3 baris dan 7 suku kata. Masing-masing baris itu terdiri dari
7 suku kata. Nggak maksimal, Oh, nggak harus maksimal. 7 suku kata. Oh. Jadi nggak bisa kurang, nggak bisa lebih dari 7 suku Pas kata. ya? Harus Pas. pas dan mengandung unsur alam di dalam haikunya. Jadi Nah, inilah ini dia. diterbitkan bareng dengan siapa? Ini Ini saya karya Frida ya? ya, Ada ini berapa? kolaborasi bersama saya dengan Mas Ibnu Wahyudi. Mas Ibnu Wahyudi adalah seorang dosen senior di Fakultas Sastra atau sekarang berganti Budaya. nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya di UI, Universitas iya. Indonesia. Dan Mas Iben ini salah satu alumni Mas Iben Melbourne. panggilannya ya? Iya, panggilannya Mas Iben. Nama aslinya sih Ibnu Wahyudi. Jadi Mas Iben ngajak saya untuk collab bikin antologi haiku atau kumpulan haiku. Jadi 50-50 nih. Iya. Ini terdiri dari 100 haiku, 50 Mas Iben, 500 saya 50 gitu. ya? Iya. Oke. Jadi saya sangat terhormat sekali gitu seorang Mas Iben mengundang saya untuk bersama-sama membuat antologi haiku ini. Mas Iben sendiri juga sampai sekarang masih jadi dosen tamu juga di Korea maupun di Singapura. Jadi sering juga jadi narasumber di TV-TV. Jadi buat saya diajak sama Mas Iben, waduh satu kebanggaan tersendiri ya. Jadi Kesulitannya di mana itu? Bikin? Ya kesulitannya itu tadi karena ada rumusnya Ada ya. rumusnya itu ya? Karena kan saya kan sebenarnya nggak jago-jago amat bikin puisi ya, cuman seneng aja gitu. Terus jadi waktu dikasih challenge untuk bikin haiku tuh buat saya susahnya karena saya harus terpaku dengan si rumus itu 3 baris 7 suku kata dan sementara nggak boleh menyangkut kehilangan alam estetika itu. ya? Betul, Nggak betul boleh kehilangan sekali. estetika ya? Sementara saya kan penganut aliran gaya bebas gitu ya. Bikin puisi maunya bebas aja, pokoknya semengalirnya aja dan 7 sesuai suku dengan kata ya? Itu kalau dihitung bener ya? Boleh boleh dipraktekin ya? boleh dicek, Misalnya, iya. ini saya Misalnya secara nih ya. acak. Kala gerhana. Gimana? Jadi gimana? Kala gerhana melintasi benua kutitip asa. Jadi yang di tengah itu yang harus 7. 7. Oke. Jadi atas sama bawahnya tuh 5. Jadi atas 5, bawah 5. 7 5. Oh, 5 7 5. Coba dicek lagi deh. Kusapa bintang 5. Berkilau dalam hening 7. Menikam dingin. Oh, iya. Gitu. Ini bagi yang suka nonton judi online jangan nih nanti dipasangin. Oke lagi Mas. Oh kasus itu berat ini. Jangan Ngomong sama masalah. Are itu bingung itu. Kita omongnya tuh langsung tafsirannya beda lagi. Itu juga gitu. Ada ini enggak? Apa maksudnya? Kok tiba-tiba ngomong kusapa bintang? Kok tiba-tiba muncul berkilau dalam hening? Kenapa? Ya itu kan gini ya, per haiku ini per satu pemahaman ya, jadi per satu tema lah gitu. Jadi kalau yang kenapa bintang berkilau dalam hening menikam dingin itu, jadi saya menganalogikannya gini, ketika kita melihat seseorang gitu ya, yang cantik, yang tampan gitu ya, atau yang punya nama yang besar misalnya gitu ya, atau punya popularitas yang baik gitu kan, itu saya menganalogikannya sebagai sebuah bintang gitu kan. Wow. Oke. Tetapi ada model yang nyata nggak? wah ini yang bahaya nih, mengorek-ngoreknya Mas Ibu Teguh ini nih yang bahaya nih. Enggak Mas, ini bisa tentang diri saya sendiri, bisa tentang teman, bisa tentang orang-orang di sekitar, bisa tentang tetangga juga gitu ya. Jadi kalau kenapa bintang berkilau dalam hening ini, jadi ketika kita memandang seseorang yang mungkin termasyur, tetapi di dalam kemasyurannya dia sebetulnya kesepian. ada rasa sepi gitu kan, dan kesepian itu bisa terasa dingin sampai merasa tertikam gitu loh. Tapi ini saya coba tafsir juga, ini nggak menyalahi kodrat dalam kondisi alam yang sebenarnya. Kusapa bintang itu pasti muncul ketika malam hari dan akan berkilau secara jelas ketika udah malam banget. Kalau udah malam itu pasti hening kan. Dan apalagi kita berada di posisi di gunung tuh. Kalau posisi gunung itu lebih jelas kan, lebih berkilau, lebih hening, dan dingin. kita akan terasa dingin. Sampai menusuk. Saya menusuk. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa ini orang menyaksikan bintang ketika di ketinggian tertentu lah, berapa DPL.
Jadi bisa secara harfiah bisa, maupun iya. bisa secara Itu kan tafsir yang kiasan. secara lebih mendalamnya lagi Iya, kan, sama bintang. Iya gitu. Iya. Oke, kembali yang pertanyaan tadi, saya yang lagi dalam jadi bintang lah berarti Iya. kan. Jadi nyambung ya. Iya. Gitu ya kalau ngomong sama sesama penikmat seni gini ya, nyambung aja. Oke, jadi waktu itu memang saya harus memilih kan. Hidup itu kan selalu penuh dengan pilihan. Okay. Jadi ketika ya seperti Mas bilang, kata orang saya sedang di puncak-puncaknya karena ketika itu emang kebetulan lagu Segala Rasa Cinta lagi merajai chart-chart di berbagai radio, di TV-TV juga. Nah, tapi di waktu yang bersamaan saya mendapatkan pengumuman bahwa saya bisa lolos untuk mendapatkan S2 beasiswa di Australia dari pemerintah di Australia. Jadi ini juga suatu kesempatan yang buat saya memang sudah lama saya idam-idamkan kan, karena kebetulan juga orang tua saya sangat selalu mendukung dan mendorong agar saya selalu menomorsatukan pendidikan. Nah, jadi saya harus memilih. Nah, itu tadi ya, kita maunya milih dua-duanya ya, tapi kan pada saat yang bersamaan, jadi saya punya skala prioritas sesuai dengan pesan dan juga dorongan orang tua, didikan orang tua. Jadi saya pilih kuliah dulu gitu di Melbourne, di University of Melbourne, dan kemudian berharap ketika pulang masih bisa melanjutkan karir di dunia seni. Tepuk tangan. Untungnya lagi nggak terlambat ya, pulang masih alhamdulillah bisa ngejar lah ya. Iya. Walaupun memang saya harus akuin yang namanya orang bilang kesempatan itu kadang nggak datang dua kali. Jadi popularitas yang saya dapatkan sebelum saya berangkat itu memang tidak semudah itu, nggak serta-merta kemudian ketika saya pulang saya langsung bisa meraih kembali di posisi yang sama gitu kan. Tapi saya perlu berjuang lagi gitu loh, karena memang hanya bergeser ataupun bertambah beberapa bulan saja kan sudah bermunculan lagu baru, artis baru gitu ya. Jadi tapi bagusnya lagi kan salah satu lagu Rindu ya. Rindu itu kan juga yang dijagokan juga dan populer juga, terus ada penyanyi lain yang membawakan juga dan juga terkenal dengan versinya tersendiri. Itu orang mau nggak mau itu akan lari tuh. Ini lagu aslinya yang mana tuh? Kan saya lihat di YouTube jumlahnya sampai ratusan ribu kan. Sampai jutaan. Bahkan jutaan. Ada kan? yang 5,4 juta. Loh ya makanya. Salah satu ya, begitu banyak yang memposting, mengupload lagu Rindu di YouTube yang kebetulan saya nggak kenal sama yang upload. Jadi ya otomatis mereka nggak minta izin juga gitu ya. Itu salah satunya ada sampai 5,4 juta viewers. Jadi kan begitu. Agnes muncul lagu yang baru, itu orang langsung otomatis nyari yang aslinya tuh. Itu udah perkembangannya aja udah cepet tuh. Cepet sekali. Betul. Masih kan nggak itu lagu itu gimana? Masih dong. Coba. Saya sekilas saja. Ini maksudnya ngetes nih. Refrennya atau refren aja. Getaran di hatiku yang lama usahakan belayanmu seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekat dan kau kecup bibir ini dan kau bisikkan kata-kata aku cinta padamu gitu. Waduh, ini versi aslinya guys. Versi live. Akapela. Merinding ya, merinding, waduh ngeri banget ya. Gitu. Apa namanya? Tetap dengan dengan nada asli. Itu kalau boleh tahu ya, kira-kira Mas Eros kan yang begini ya. Mas Eros Jarot. Itu mau cerita apa sih? Jadi gini. Itu sebenarnya menceritakan sebuah kerinduan, seperti judul lagunya, tapi kerinduan yang dalam gitu. Jadi kan banyak juga yang respon dari ya teman-teman fans gitu kan. Aduh lagunya dalam banget ya gitu kan. Karena emang liriknya itu kan sangat dewasa ya. Iya benar. Bahkan lebih dewasa 18 dari tahun ke atas.
21 malah. 21, oke, 21. Pada saat itu ketika umur saya belum sedewasa lirik lagunya gitu kan. Iya. Tapi disitulah tantangan yang Mas Eros berikan. Jadi saya betul-betul digembleng abis tuh sama seorang Eros Djarot itu ya. Kalau mengingat masa lalu betapa berjuangnya saya menyanyikan lagu itu. Jadi itu Mas Eros selalu bilang gini, this is not only about missing someone, but this is about longing someone. Jadi longing itu lebih dalam, lebih berat, lebih kerinduan yang gelap gitu. yang pengen dapat lagi suasana seperti tapi gimana caranya? Iya, jadi tuh kayak orang udah cinta mati gitu ya sama seseorang dan merindukan si orang yang dia cintai setengah mati ini, tapi si orang ini entah di mana gitu. Tapi orang ini sudah memberikan kesan yang mendalam dan kenangan yang mendalam juga gitu kan. Gue banget ini. Udah nggak usah ikut ngomong. Tanteng-tanteng banget ini gue nih, aduh. Lagi nyanyi lagi. Langsung ada yang nyamut loh, yang merasakan gitu kan. Yang ya jujur aja lagu ini saya sering sama teman-teman diskusi nih. Wah, ini lagu dahsyat ya. Benar, pesannya 21 tahun. Ada teman yang hanya menikmati secara sekilas saja, nggak mencoba dibedah kata per katanya. Begitu dibedah kata per kata, oh anjir ini gini. Iya. Langsung kagum terhadap penyanyinya, terhadap penciptanya, musiknya. Itu memang dahsyat tuh lagu ini tuh. Dahsyat banget. Apalagi kalau mungkin lagi jatuh cinta itu lebih dalam lagi gitu kan. Lebih dalam lagi. Rata-rata yang menyukai lagu ini memang sebegitu dalamnya juga ngefans sama lagu ini ya. Sampai tidak mau lihat versi yang lain gitu-gitulah. Saking fanatiknya gitu ya. Karena memang Mas Eros bikinnya luar biasa sih kalau saya bilang, emang itu orang. Aduh. Ngeri dan dia selalu minta saya untuk menerjemahkan lagu ke dalam ekspresi yang harus saya berikan itu dalam tiap kata demi kata gitu. Kata demi kata ya. Iya. Dan Mas Eros kan kalau salah ulangnya dari awal. Oh enggak per itu lagi. Zaman saya kan masih zaman analog, Mas. Oh iya, harus sempurna dari awal sampai akhir ya. Dan kuping suara Eros Djarot itu kan sangat sensitif. Jadi nggak bisa, dia kalau dengar tambal-tambal itu dia langsung nggak, ulang dari awal. Gennya beda katanya gitu. Iya. Oke, sekarang janji kan katanya mau ngobrolin soal single terbaru. Sama Rian Kyoto. Yes. I'm so excited karena bisa dibilang kan ini kayak mungkin bisa dibilang comeback Frida ya setelah sekian puluh tahun. Buset 20 tahun gitu. Emang 10? Enggak lah. Enggak, maksudnya gini. Enggak, kalau aku sebenarnya terus bernyanyi sih nggak pernah putus ya. Cuman kan off air. Sebetulnya on air juga beberapa kali dan Mas Eros juga sempat beberapa kali juga kan bikin lagu baru aku yang nyanyiin gitu ya. Tapi mungkin eranya dan suasananya beda ya. Terus itu kan bisa dibilang kayak aku menyanyikan lagunya Eros Djarot gitu misalnya. Terus aku juga pernah menyanyikan lagunya waktu itu di albumnya Mas Elvin G. Mas Sasha gitu ya. Bersama artis legendaris yang lain dan idola-idola saya juga. Tapi ini kan yang bener-bener kita ngeluarin memang karyanya Frida gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi betul-betul representing ini Frida gitu loh. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang ya kalau dihitung-hitung ya inilah ya. Ada setelah berapa sekian lagu lama. rencana? Satu dulu. Kita Judulnya? rilis single. Nah, ini dia. Judulnya nih baru beberapa jam yang lalu diputuskan. Akhirnya Bang Rian Kyoto sebagai pencipta lagunya setuju. Saya usul judulnya Sumpahku. Sumpahku ya. Gitu. Cerita tentang apa itu lagu? Lagu cinta sih. Lagu cinta juga, tapi ini juga cinta yang mendalam juga ya. Jadi yang menyanyikan lagu ini dalam hal ini saya gitu ya siapapun lah yang nanti akan menyanyikan lagu ini tuh dia bersumpah bahwa cinta yang dia miliki adalah cinta pertama dan cinta terakhir. Waduh, gitu. Berat Kan? Dan dia bersumpah loh. Iya. Sumpah nggak main-main, bukan janji. Kalau janji masih
Oke, janji gitu. Oke. Bisa diingkari, tapi kalau sumpah tuh tinggian mana sih antara janji sama sumpah? tinggian sumpah dong. Oh, tinggian sumpah ya. Oke. Iya, sumpah tuh kan udah kayak Janji bisa ikrar. berkhianat. Iya. Sumpah kan tuh bisa sumpah palsu juga. Iya, tapi kalau sumpah tuh kan lebih sakral. Lebih sakral ya, oke. Iya kan. Oke. Jadi makanya tadi kalau nanya level ketinggiannya ya tinggian sumpah lah Tinggian ya. sumpah ya, oke. Gitu. Oke. Sebetulnya harusnya di kasmaran sih ya, kan ada kalimat Iya. di dalam lirik lagu ini tuh hadirmu membuatku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wih, Gitu kan. Nah jadi itu kan sangat berbunga-bunga ya pastinya ya. Nah tapi di sisi lain sebetulnya ini dark. It's cinta yang gelap sebetulnya. Gelap dalam artian bukan cinta terlarang, bukan, tapi maksudnya lebih kepada hampir mirip kayak rindu sih, kan rindu kan merindukan seseorang yang nggak tahu di mana lagi, orang itu yang sudah begitu meninggalkan kenangan. Bisa dijadikan kayak rindu dua lah, rindu jilid dua ya. Suasana batinnya. Suasana batinnya. Rindu jilid dua. Boleh. Kurang lebih gitu. Harapannya sih bisa mewakili cinta yang mendalam. Cinta mendalam. Dan ya mudah-mudahan juga bisa relate ke banyak orang ya. Bisa. Udah selesai rekamannya. Udah. Kalau saya take vokalnya udah. Okay. Terus kemarin baru isi gitar. Sekarang lagi menuju proses mixing dan mastering. Oh udah, bentar lagi. Kira-kira kapan rencana mau di? Maunya sih bulan ini, bulan September. Oh September ya. Iya. Kalau nunggu ulang tahun kelamaan ya. Kelamaan. Iya. Dan justru saya malah berharapnya nih, doain aja. Pada saat saya ulang tahun saya udah ada single berikutnya lagi. Oh, gitu. Oke. Iya. Udah gambaran kira-kira. Iya, kebetulan ada beberapa yang udah memang nunggu gitu. Jadi saya memang dengan kesibukan saya jadi merasa agak bersalah nih. Dari tahun lalu tuh udah ada beberapa yang memang sudah kita rencanakan akan kita rilis gitu. Cuman karena harus menyesuaikan dengan kesibukan dan jadwal saya, terutama jadwal di kantor, jadi tertunda gitu loh. Jadi saya kepengen paling nggak ngejar itu, paling nggak tahun ini saya bisa rilis 1 kali lagi nanti di akhir tahun sambil ulang tahun. Ini aku penasaran ya, kan cukup lama juga saya sebut Andi sama sosmed. Akhirnya bertobat terus punya sosmed. Itu Bertobat sih. apa kata yang tepat apa kira-kira ya? Tersadarkan? Enggak juga. Apa akhirnya memahami terus, oh ya oke ini perlu nih, sehingga jujur di awal dengan keterpaksaan ya, boleh jujur kan? Iya. Nah tapi kemudian ada rasa juga bahwa lebih tercerahkan juga mungkin ya. Tercerahkan dalam artian gini, saya akhirnya bisa merasakan memang ada manfaatnya gitu kan. Dulu kan saya udah bilang bukannya saya anti sosmed, cuman saya nggak ngerasa saya memerlukan itu gitu kan. Maksudnya dalam artian saya selama ini cukup nyaman dengan WhatsApp dan WhatsApp group terutama, karena kalau misalnya saya mau perform di mana, saya share di WhatsApp group aja itu udah nyebar dan itu saya udah happy gitu ya. Dan ya banyak juga yang bilang ternyata iya ya cukup dengan WhatsApp group kita udah bisa mempromosikan apapun karya-karya kita ataupun kehadiran kita kalau misalnya saya lagi manggung di mana, saya nyanyi di mana. Nah, tapi memang ada hal lain yang saya rasakan manfaatnya gitu ya. Yang saya rasakan banget tuh saya bisa ketemu teman-teman lama. Yang dulunya tuh saya deket banget, terus ya karena terpisah dengan jarak dan waktu gitu ya. Karena kan saya memang nomaden nih hidupnya. Pindah-pindah gitu ya. Ya ikut orang tua dinas ya, kemudian saya juga sekolah di berbagai negara gitu kan, di berbagai kota juga. Jadi itu kan membuat saya terpisah ya, terputus komunikasi dengan banyak sahabat-sahabat lama dari berbagai sekolah maupun daerah dan kota negara itu tadi gitu. Nah, si sosmed ini ternyata bisa menghubungkan saya lagi, terkoneksi lagi dengan teman-teman sahabat lama. Itu yang wow, itu saya tercerahkan di situ jujur aja. Pertama punya sosmed apa? Twitter dulu, Facebook dulu, Instagram atau TikTok atau apa? IG ya, Instagram dulu IG, ya. karena saya ngerasa IG itu lebih simpel dalam artian cuma sharing foto, sharing video gitu. Tadinya saya pikir gitu ya. Tapi ternyata nggak semudah itu juga gitu. Jadi ini kalau Mas bisa cek, terakhir saya posting mungkin udah itu awal Juni, sekarang udah awal September. Oh gila, nggak aktif juga ya? Nggak aktif juga, tapi saya aktifnya lebih di story kali ya. Kalau story saya lebih aktif, tapi kalau di
di feed, ya, di feed karena buat saya feed itu kan sifatnya permanen ya. Jadi kalau saya nggak benar-benar yakin atau nggak benar-benar saya untuk diabadikan bener gitu ya. Gitu, ntar dulu deh gitu. Pasti banyak tarsok-tarsoknya gitu. Cuman ya itu tadi, promosi juga jadi lebih gampang sih ya. Artinya kalau dulu kan kita lebih ke kayak kita lebih aktif ya untuk share di WhatsApp group. Tapi kalau punya sosmed kan istilahnya kalaupun kita nggak sempat share di WhatsApp group gitu, tapi masih bisa dilihat orang kalau orang follow kita kan atau atau orang mengunjungi IG kita atau sosmed kita, mereka bisa dapat informasi itu juga gitu. Jadi oke lah kalau dari situnya. Ada admin juga atau enggak, belum, karena ya itu tadi aku masih belum terlalu penting banget deh. Masih ya jujur mengawalnya juga dengan keterpaksaan kan awalnya. karena waktu itu ada satu event di mana sponsornya tuh minta aku posting di sosmed. Aku kan nggak punya sosmed gitu. Iya, terus mau ya. akhirnya karena itu dan itu udah beberapa kali kejadian, jadi akhirnya ya udahlah mau nggak mau kayaknya emang perlu. Tapi gitu begitu ya. buka langsung banyak followernya. Alhamdulillah. Ternyata masih banyak yang mau follow. Lah iya, makanya cepet gitu loh. Yang like juga langsung banyak. Alhamdulillah sih ya gitu. Cuman ya mungkin perlu admin kali ya biar bantuin posting. Iyalah, ya biar lebih aktif. Jadi harus punya TikTok juga, punya Twitter juga, Facebook juga. Makanya aku tuh baru punya, berarti kan WhatsApp tuh dianggap sebagai sosmed nggak sih? Sosmed juga dong. Iya bisa jadi. Tapi nggak terlalu ini ya. Maksudnya lebih ke message gitu. Iya. Ya anyway, ya aku baru punya IG sama aku baru punya YouTube kan, yang YouTube, kemarin pas aku rilis. Tapi udah cepet juga loh, udah 500 lebih. Lebih ya lumayan hampir. Padahal baru gitu kan. Hampir 4 ribuan juga yang likes gitu, alhamdulillah lah ya. Banyak. Iya. Oke, aku juga pengen nanya soal corona kan. Sebenarnya orang kena corona kan paling sekali 2 kali, ini sampai 3 kali. Guys, Frida Luciana itu kena corona 3 kali dan semuanya berat. Hat-trick. Iya, semuanya berat ya. Berat sih. Yang pertama agak ringan. Tapi yang nggak ringan-ringan banget ya. Maksudnya kan kalau orang sampai ada yang OTG gitu nggak berasa apa-apa gitu kan, cuman apa sih paling flu dikit, meriang dikit gitu. Kalau aku tuh yang pertama kena itu aja ya sempat hampir ke rumah sakit UGD karena aku sempat juga bersamaan GERD aku kambuh gitu ya. Mungkin juga batu empedu aku yang kambuh, I don't know ya, antara dua itulah. Nah tapi masih bisa bertahan di rumah. Cuman ya aku kena yang kedua sama yang ketiga itu aku udah nggak mungkin bertahan di rumah karena aku udah sesak nafas dan karena aku punya asma juga kan pada dasarnya, jadi ya itu tentunya memperberatkan karena ada komorbid. Berat banget. Ya ditambah lagi yang kedua kena yang Delta itu, papa juga kena di rumah sakit yang berbeda dan papa sampai meninggal setelah dirawat 13 hari di ICU. Makasih Mas, mohon doanya buat papa. Nah jadi ya kebayangkan ya, ya namanya COVID itu kan memang kita jadi soliter banget kan ya, nggak bisa ditemenin siapa-siapa, nggak bisa dibezuk siapapun gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang memperberat papa, kondisinya jadi terus drop banget ya, karena papa kan biasa selalu dikelilingin kita, terus tiba-tiba harus sendiri. Dan saya ingat banget kalimat terakhir papa juga waktu kita video call tuh, sepi banget, papa pengen pulang tapi nggak dikasih sama dokter. Itu kalimat terakhir yang saya dengar dari papa, dan itu diulang-ulang. Berapa ya? Waktu meninggal tuh 78,5 tahun papa. Iya. Jadi papa meninggal, saya sebagai anak tunggal tetap harus ngurusin semuanya. Sebelum papa meninggal juga saya tuh masih nggak tidur karena saya baru masuk rumah sakit kan, yang duluan masuk rumah sakit kan papa. Iya. Terus baru saya. Nah itu saya sejak masuk rumah sakit sampai papa meninggal tuh saya tuh bisa dibilang hampir nggak tidur sama sekali karena malam pertama yaitu kan administrasi, saya harus masuk ke ruang isolasi segala macam, saya ditanya macam-macam sama suster terus sampai pagi. Terus pagi-pagi saya udah dihubungin sama rumah sakitnya papa kalau papa ngedrop 55% saturasinya. Sementara diri lagi sakit juga ya. Saya juga perlu istirahat, padahal harus happy tapi harus menerima berita papa makin turun jadi 33%, harus cari obat gitu kan. Nyari obatnya waktu itu kan langka sekali kan, nyari rumah sakit aja susah banget dapat kamar, apalagi nyari obat juga nggak gampang. Jadi ya udahlah.
Tapi itu semua harus saya lewatin, tapi ya alhamdulillah saya masih diberi kekuatan untuk bisa bertahan hidup ya. Jadi itu juga teman-teman saya sampai berani ngomongnya setelah saya meninggal. Setelah saya meninggalkan rumah sakit. Meninggalkan rumah sakit. Aduh, itu enaknya ngobrol sama orang cerdas, cepet. Jadi alon-alon pas saya udah ninggalin rumah sakit tuh mereka baru berani bilang kalau kita pada takut loh waktu itu kalau kamu sampai nggak ada gitu loh. Karena mereka ngelihat dari riwayat saya dan dari saturasi saya kan juga sempat turun juga kan. Itu mereka khawatir banget gitu loh. Ditambah lagi saya lagi down pastinya kan karena papa meninggal sebagai anak tunggal, saya nggak ada kakak, nggak ada adik gitu kan. Terus di rumah sakit nggak ada yang nemenin, semuanya serba sendiri. Ya gitulah, saya sendiri juga sesak nafasnya berat gitu karena ada asma, tapi ya alhamdulillah bisa lewat itu semua. Dan sekarang fit banget ya kondisinya ya. Insya Allah. Lagi happy Insya juga Allah. kan mau launching single yang Sumpahku gitu. Harus kan. happy dong. Iya gitu. Cang, lu nanya dong Cang, apa Cang? Gue udah naik tadi. Apa? Gue tuh ngikutin IG-nya Mas. Kan selalu komen gue, cepat sehat ya. Waktu sakit itu kan. Oh iya. Masa sih? Ih, cuman gak dijawab-jawab deh. Nggak mungkin. Ya orang sakit masa suruh jawab, belum aneh juga. Orang sakit aja masih mainan IG kadang-kadang tuh. Lah kan katanya, makanya kan serba salah kan. Punya IG katanya harus share. Pas saya lagi agak mendingan, saya coba untuk share. Paling nggak kan saya juga ingin berbagi informasi ke teman-teman bahwa COVID itu masih ada loh. Jadi selain COVID itu is real, tapi COVID juga still around. Jadi kita harus lebih waspada. Jangan sampai artinya kita kecolongan, jangan sampai teman-teman yang merasa fit terus jadi tidak mau divaksin misalnya, atau tidak mau tetap menjaga prokes misalnya. Jadi kan saya harus juga menyebarkan informasi dan sharing. Iya, udah 3 kali. 3 kali udah. Aduh, kalau kata orang-orang S3 saya nggak mau jadi profesor deh gitu. Wah, ini apa? Suruh baca puisi aku ya? Waduh, suruh baca puisi saya ketinggian. Oke. Baca puisi lagi nih? Iyalah. Aku mencarimu. Aku cari engkau di pusat galaksi. Hanya lautan gemintang yang kutangkap cahayanya. Tak ada engkau di sana. Aku cari engkau di hamparan korona matahari pada percikan api yang menjalar hingga jutaan kilometer. Tapi tak kutemui engkau. Aku cari engkau pada kawanan lebah yang rindu pada madu. Tak jua ada kamu di situ. Aku cari engkau pada petang saat di pematang jingga, pada lipatan mega-mega kelabu. Tak juga kutemui kamu. Aku terus mencari dan mencari. Kali ini pada harum bunga mawar yang terselip pada bibir seorang gadis saat dia jatuh cinta. Tapi juga tak kutemui engkau. Aku cari engkau pada lautan lepas, pada ombak dan nelayan, pada anak-anak ikan yang bertebaran, pada riak dan pantai. Tak juga ada kamu. Kamu di mana? Aku tak akan berhenti mencari. Aku akan terus mencari dengan caraku sendiri. Aku ikutin getaran hati. Kemana aku harus melangkah? Mungkin ke ujung sepi atau di tengah keramaian. Orang-orang yang sedang berpesta atau pada hati seorang pria yang sedang menunggu pujaan hatinya. Aku tak akan lelah. Mencari adalah perjuanganku. Aku cari kau pada lipatan daun kelapa saat lebaran tiba. Aku berlari, mataku terus terjaga, aku berlari, hatiku tak pernah tidur. Siapa tahu engkau muncul tanpa diduga-duga. Lalu muncullah suara tanpa ada wujudnya. Wahai pencari, carilah aku dengan ilmu, bukan dengan emosi dan nafsumu. Kamu pasti menemui aku. Cobalah kamu bercermin. Di situ kamu akan menemui aku
sederhana dalam senyum. Aku sangat dekat dengan kamu, sebab kamulah bayang-bayangku. Jakarta, 20 Juli 2022. Terima kasih. Ini buat puisiku juga. Iya. Tentang apa? Pencarian. Kepada siapa? Tentang yang dicari. Pada Tuhan. Baiklah. Pada Tuhan. Pada Tuhan. Gitu. Cang, ada lagi nggak, Cang? Cukup kayaknya Mas. Cukup, belum lah, masa? Puisi sudah. Oh, puisi udah. Puisi Terus? sudah, bincang-bincang udah. Ya, maksudnya Minumnya pertanyaan- belum sama Oh iya, dimakannya. belum ditawarin Gitu ya? minum Dulu. Oke. Ini gorengannya masih Wah, masih lah. Ini sponsored by Aqua gitu? enggak. Jangan disebutin. Ditutupin. Pokoknya minum air putih lah gitu. Bebas. Ini gorengannya ada masa kedaluarsanya enggak nih? Oh nggak ada. Masih layak ya? Masih layak. 4 hari baru kada luar sama. Oh gitu. Kecuali gorengan yang 2003 ya. 2003. Ini 2001 nih. 2001 Mahal. malah Kategori- boleh. Kalau kategori- 2003 malah nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu buat Frida. Terima kasih udah hadir di Cafe Puisi. Sama-sama. Terima kasih udah membaca haiku. Saya jadi Iya. punya pengetahuan baru tentang puisi yang pendek-pendek. Iya. 5 suku kata, 7 suku kata, 5 5 suku suku kata. kata. Jadi 3 3 baris saja, Oke. iya. Dan, Dan harus harus tentang alam. ada Oke, unsur Itu udah alamnya. dapat ini. Terus terima kasih udah sharing tentang lagu barunya, Sumpahku. Juga Iya. tadi udah nyanyikan refren lagu Rindu yang waduh kita merinding semua. Makasih. Terima kasih juga udah sharing cerita tentang sakit ya tadi, Iya. corona. Ya. Yang belum mungkin tentang lagu religi tadi belum sempat diomongin. Iya, biar kesini lagi. Oke, ya kan? Oke, teman-teman Cafe Puisi, terima kasih sudah nongkrongin di Cafe Puisi. Jangan lupa subscribe ya. Kalau memang ini menarik, dibagikan ke teman-teman lain, share dan like. Iya. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mencarimu. Aku cari engkau di pusat galaksi. Hanya lautan gemintang yang kutangkap cahayanya. Tak ada engkau di sana. Aku cari engkau di hamparan korona matahari pada percikan api yang menjalar hingga jutaan kilometer. Tapi tak kutemui engkau. Aku cari engkau pada kawanan lebah yang rindu pada madu.